Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 25 Februari 2024. Kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Azifa Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa berita yang pertama, petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan kembali melakukan gerebek basis narkoba. Kali ini penggerebekan dilakukan di kawasan Gang Pantai Kelambir 5 Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Inilah detik-detik saat puluhan petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan merangsek masuk ke kawasan Gang Pantai Kelambir 5 Sunggal yang berbatasan dengan aliran sungai. Saat petugas masuk, tampak puluhan orang yang diduga baru saja mengkonsumsi dan bertransaksi narkoba, kabur hingga menceburkan diri ke dalam sungai. Di kawasan pinggiran sungai inilah petugas menemukan beberapa pondok yang menjajakan alat hisap narkoba jenis sabu atau bong. Namun petugas akhirnya berhasil mengamankan 5 orang yang diduga merupakan pengedar dan pemakai narkoba jenis sabu-sabu. Kelima orang yang diamankan ini lalu diboyong ke Mapolrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy John Sahalamarbun mengatakan bahwa program gerebek basis narkoba ini akan terus dirutinkan setiap minggunya guna menekan angka peredaran barang haram ini di Kota Medan. TKP di Jalan Kelambir 5. Kelambir 5 itu ada 2 di Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, dan Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia. Kegiatan ini merupakan program prioritas Bapak Kapolda terkait masalah gerebek kampung narkoba, dan tadi sore tim gabungan berhasil mengamankan 5 orang, yang mana pada saat dilakukan penggerebekan dilakukan undercover ya terhadap 5 orang tadi. Sementara itu, tak hanya mengamankan 5 orang tersangka, petugas juga menyita narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,37 gram yang dibungkus plastik klip. Sebelumnya, kepolisian juga telah berulang kali melakukan penggerebekan di wilayah ini, namun aksi peredaran narkoba kerap terulang kembali. Polisi meminta kepada masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika terdapat kawasan yang diduga marak akan peredaran narkoba agar segera dilakukan penindakan. Kita ke Stabat pemirsa, puluhan anggota geng motor datangi perumahan Komplek Tasri Stabat sambil membawa senjata tajam. Minggu sekitar jam 3 pagi, warga dikejutkan dengan kedatangan puluhan anggota geng motor ke Komplek Perumahan Tasri yang ada di Jalan Sudirman, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Sejumlah warga dan petugas security perumahan yang berada di depan gerbang perumahan langsung masuk ke dalam komplek untuk menyelamatkan diri. Puluhan anggota geng motor itu datang sambil membawa senjata tajam dan langsung menyerang warga yang ada di depan komplek. Melihat warga masuk ke dalam komplek dan menutup gerbang, puluhan anggota geng motor itu langsung kabur. Menurut warga, peristiwa ini memang baru sekali terjadi dan tidak mengakibatkan korban luka dan kerusakan rumah. Namun warga meminta pihak kepolisian untuk segera menangkap geng motor karena kerap meresahkan. Ada puluhan anggota geng motor yang datang ke komplek perumahan kami di Komplek Tasri, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dengan membawa senjata tajam dan langsung menyerang warga dan security yang ada di depan komplek kami. Jadi kita minta kepada pihak kepolisian lah untuk segera menangkap atau mengamankan geng motor ini karena sudah meresahkan warga masyarakat di Kecamatan Stabat. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, diduga karena supir truk mengantuk, 3 truk alami tabrakan beruntun. Selain menyebabkan 1 supir mengalami luka berat, 2 unit truk juga rusak dan 1 unit supir truk intercooler melarikan diri.
Tabrakan beruntun ini terjadi tadi malam, tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Desa Damuli Kebun, Kecamatan Kual Hulu, Kabupaten Labura. Kecelakaan ini berawal dari satu unit truk kol diesel syarat muatan gabah padi yang diduga berkecepatan tinggi datang dari Rantau Perapat menuju Medan. Saat akan melewati dua unit truk parkir di tepi jalan serta mengambil jalur kanan, secara tiba-tiba dari arah berlawanan muncul kendaraan lain. Untuk menghindari terjadinya tabrakan, supir membanting setir ke sebelah kiri hingga menabrak truk terparkir yang juga terdorong ke depan dan menabrak truk kontainer di depannya. Akibatnya bagian depan kedua truk kol diesel rusak berat. Sedangkan supir truk kol diesel bermuatan gabah padi, Joshua, warga Ajamu Labuhan Batu, tersebut mengalami patah tulang kaki sebelah kanan akibat terjepit di dalam mobil. Jadi depan kami ini ada kontainer. Nggak berapa lama kami berhenti ditabrak dari belakang. Jadi satu arah ini semua? Iya, satu arah. Iya. Jadi posisi abang mobilnya di tengah-tengah ya? Di tengah-tengah. Nanti posisi mobil abang tadi berhenti atau gimana? Berhenti. Itu siapa supir? Itu supir motor situ, motor belakang. Pemirsa, Polsek Simpang 4 Polres Tanah Karo mengantisipasi dan melarang 3 WNA yang nekat akan mendaki Gunung Sinabung, Kabupaten Karo. 3 warga negara asing asal Rusia memasuki kawasan zona merah Gunung Sinabung, Kabupaten Karo. Ketiga WNA ini adalah Fasya, Timofey Zalnin, dan Alexander Voronkov. Ketiganya terlihat sedang duduk istirahat di puncak Danau Kawar di kaki Gunung Sinabung. Kemudian Polsek Simpang 4 Polres Tanah Karo mengantisipasi dan secara preventif melarang ketiga WNA tersebut mendaki Gunung Sinabung. Kapolsek Simpang 4 KKP Dedi Ginting mengatakan pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengetahui adanya WNA yang datang dari Brastagi hendak mendaki ke Gunung Sinabung. 2 warga negara Rusia akan ke Pulau Kawar dengan tujuan untuk mendaki Gunung Sinabung. Langkah yang kita lakukan yaitu melakukan koordinasi dengan Koramil Simpang 4 dengan personil Koramil Simpang 4 dan Polsek Simpang 4. Kita melakukan pengecekan di daerah Danau Kawar dan sekitar pukul 12.00 kita sampai di daerah Danau Kawar. Polsek Simpang 4 Polres Tanah Karo mengimbau kepada masyarakat dan pengunjung untuk tidak memasuki kawasan berbahaya zona merah Gunung Sinabung, Kabupaten Karo karena status level 2 waspada. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Guna mengantisipasi geng motor dan kenakalan remaja, aparat kepolisian Polres Binjai melalui Polsek Binjai Timur menggelar sosialisasi ke SMP Negeri 4 Kota Binjai. Sosialisasi ke sekolah ini merupakan kegiatan andalan kepolisian guna menyentuh dan mengetahui keluhan serta kendala di masyarakat sekaligus sebagai ajang silaturahmi untuk menciptakan Kaptibmas yang kondusif. Sosialisasi ini dihadiri oleh Kasat Binmas Polres Binjai, Kapolsek Binjai Timur, dan jajaran kepolisian dan para orang tua. Maraknya geng motor dan kenakalan remaja yang dimulai sejak usia sekolah merupakan permasalahan utama di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, aparat kepolisian hadir dan berperan sebagai pembina di tengah-tengah masyarakat dengan cara memberikan pengetahuan dan sosialisasi agar para remaja tidak terjerumus dalam kenakalan remaja seperti halnya geng motor, narkoba, dan pergaulan bebas. Kepolisian juga berpesan kepada guru dan siswa serta orang tua agar para siswa juga diberikan kegiatan penunjang yang positif seperti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kegiatan tersebut bertujuan agar para siswa tidak lagi berpikir untuk melakukan kegiatan yang negatif. Sementara itu, Kasat Bimas Polres Binjai Abdullah Yunus Siregar mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ke sekolah dan masyarakat setiap minggunya gencar dilakukan guna menghindari penyakit masyarakat dan kejahatan lainnya demi terciptanya Kamtibmas yang kondusif khususnya di Kota Binjai. Dan ini setiap minggunya tetap dilaksanakan. Sudah jadwal kami setiap minggu untuk melaksanakan kegiatan Jumat Jumat ini. Kami sudah melakukan itu setiap malamnya melakukan patroli KRD, kegiatan rutin yang ditingkatkan.
setiap malam sudah kami laksanakan setiap jam-jam 12 ke atas. Inilah macam ini kan cuma curhat ini kan kita sosialisasikan pada apa kan guru-guru pada siswa-siswi kan. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa, aksi pencurian kotak amal masjid yang berada di Kota Binjai terekam CCTV dan viral di media sosial. Aksi sang pelaku diketahui warga dan sempat dihajar massa, namun akhirnya dilepaskan. Beginilah aksi pencurian kotak amal Masjid Al-Ikhlas yang berada di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku dengan memakai baju berwarna hijau masuk ke dalam masjid dan membongkar kotak infak yang berada di tengah masjid. Kemudian pelaku keluar dan meninggalkan lokasi masjid. Namun aksi pelaku tidak berjalan mulus akibat diketahui pengurus masjid dan langsung mengejar pelaku hingga berhasil ditangkap. Pelaku juga sempat dihajar massa namun dirinya mengaku bahwa butuh uang untuk makan. Menurut pengurus Masjid Rahmat, meski sempat dihajar massa namun pelaku akhirnya dibebaskan dan diberi uang untuk ongkos serta makan. Pengurus masjid mengaku uang yang sempat diambil pelaku dari dalam kotak infak berkisar Rp500.000 berhasil diambil kembali dari saku sang pelaku. Di masjid tersebut juga telah berulang kali terjadi aksi pencurian dan sempat dilaporkan ke pihak kepolisian, namun tidak membuahkan hasil. Kotaknya kira-kira isinya sekitar ya 500 ribuan gitu. 500 ribuan. Iya. Sempat diambil dia? Sempat diambil. Akhirnya diketahuin sama warga sini gitu, Pak? Iya. Kemudian gimana tuh, Pak? Dilepas atau diserahkan ke polisi? Ya dilepas. Alasannya kenapa? Alasannya dilepas ya karena dia mungkin ya butuhkan, bahkan kami kasih ongkos lagi jika kami naikkan angkot dan gitu. Oh, kalau pengakuan ada warga mana, Pak? Warga setempat atau Medan? Itulah yang kami, karena nggak ngaku, nggak ngomong dia. Dia tetap bungkam gitu. Oh, jadi kebaikan dari pihak masjid sendiri dan warga setempat lepaskan lah, Pak ya? Iya, dilepaskan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kenaikan harga pakan ayam menjadi pemicu kenaikan harga telur dan daging ayam potong. Kini harga telur ayam dijual Rp1.800.000 per butirnya, sedangkan harga daging ayam potong menembus Rp38.000 per kilogramnya. Pedagang harus pasrah dengan tunturnya omset akibat kenaikan harga telur ayam dan daging ayam potong yang terus terjadi di Pasar Tradisional Simpang Pemda, Jalan Setiabudi, Medan, Sabtu sore. Kenaikan harga telur ayam ini terjadi sejak sepekan belakangan ini. Sebelumnya harga telur ayam dijual dengan harga Rp1.500 per butirnya. Kini pedagang harus menaikkan harga telur ayam menjadi Rp1.800 per butirnya. Akibat naiknya harga telur ayam mencapai 40%, banyak warga yang mengeluhkan kenaikan harga bahan pokok yang terjadi selama sepekan ini hingga mengurangi jumlah pembelian. Kenaikan harga telur ayam juga disusul dengan kenaikan harga daging ayam potong. Pedagang pasar tradisional menjual daging ayam potong dengan harga Rp38.000 per kilogramnya. Sekarang udah sampai 1.800. 1.800 berarti mengalami kenaikan, Bang? Iya. Itu udah sejak kapan, Bang, naiknya ini? Udah berapa minggu? Kenaikannya baru jalan seminggu lah. Nah, sebelumnya berapa, Bang, harga sebelum naik ini, Bang? Berapa minggu lalu bisa murah 1.500 lah. Nah, kenaikan ini kira-kira apa penyebabnya, Bang? Kemungkinan karena pakannya naik atau gitu. Senada dengan pedagang ayam potong, Zulfikar menjelaskan selain tingginya harga bibit ayam, kenaikan harga ayam potong ini dipicu dengan kenaikan harga pakan. Kenaikan ini ada keluhan, Pak, dengan pembeli, Pak? Ya pastilah, Bang. Biasanya ngambil jadi nggak ngambil, ya. Udah itu
biasanya dia ngambilnya sekilo jadi setengah kilo. Kalau kita tanya dari agen, keterbatasan dari bibit sama pakan naik. Oh, berarti pengaruh harga pakan? Iya, pengaruh kali lah Bang. Berapa persen Pak? Hampir 40% tuh. Biasanya kita dapat 250 kilo, sekarang cuma ya 100 kilo. Akibat kenaikan harga daging ayam potong dan telur ayam ini, omset pedagang turun mencapai 40%. Pedagang pasar regional berharap kepada pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat dalam mendorong kestabilan harga kebutuhan pangan. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya menyambut Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Sumut Aceh. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pagi tadi menggelar Road to PON 21 Fun Run 5 km. Fun Run menuju PON ke-21 tahun 2024 diikuti ribuan peserta, mulai dari atlet, pelajar, mahasiswa, ASN, serta masyarakat umum. Fun Run digelar di lapangan Benteng Medan pagi tadi. Ribuan peserta dilepas PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin. Fun Run 5 km mengambil rute start dari lapangan Benteng menuju Jalan Imam Bonjol, menyusuri Jalan Sudirman, dilanjutkan ke Jalan Pangeran Diponegoro dan kembali finish di lapangan Benteng Medan. PJ Gubernur Hasanuddin menyampaikan Fun Run ini bukanlah kegiatan olahraga biasa, namun juga strategi untuk mempromosikan dan menggaungkan PON ke-21 Sumut Aceh. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya melibatkan masyarakat dengan berbagai strategi, termasuk publikasi dan sosialisasi melalui berbagai media. Hasanuddin mengungkapkan hari ini dimulai hitung mundur atas 196 hari lagi menuju PON yang dijadwalkan pada tanggal 8 hingga 20 September 2024 mendatang. Diakui segala persiapan sampai dengan saat ini on the track. Mulai persiapan sebagai penyelenggara, venue dan persiapan para atlet, Hasanuddin juga menjelaskan bahwa Sumatera Utara berupaya meraih 5 sukses sebagai tuan rumah dalam pagelaran PON ke-21, yakni sukses sebagai penyelenggara, sukses prestasi, sukses administrasi, sukses ekonomi, serta sukses mengelola sarana olahraga ini yang secara berkelanjutan nantinya. Berikut sebagai yang disampaikan tadi, bukan hanya kita 3 sukses, tapi kita 5 sukses. Sampai kita siap dari penyelenggara, sukses dalam penyelenggaraan, juga sukses sebagai prestasi sebagai atlet kita. Kami juga dari Sumatera Utara, atlet Sumatera Utara sudah menyiapkan diri tentunya sesuai mengevaluasi setiap tahapan-tahapan kegiatan. Sampai itu kita juga harus terlibat administrasi dan kita juga harus bisa memanfaatkan ini dari aspek ekonomi sebagai tuan rumah yang ada. Dan terakhir adalah bagaimana kami mengelola nanti pasca setelah selesai dari venue tersebut bisa kita manfaatkan secara berkelanjutan. Demikian. Di tahun 53 Suwarno memberi motivasi selaku tuan rumah prestasi atlet-atlet Sumatera Utara akan lebih baik lagi dibandingkan pada PON Jabar dan Papua. Karena ini tahun politik, Suwarno berharap event PON ini jadikanlah sebagai alat pemersatu bangsa. Bila yang lalu di bawah berbagai bendera, namun kali ini kita satu bendera, yakni bendera merah putih. Kita ke informasi pilihan rakyat. Pemirsa, sesuai rekomendasi Bawaslu KPU Labura, gelar pemungutan suara ulang atau PSU serentak di 2 TPS, yaitu TPS 53 dan 11 di 2 kecamatan yang berbeda. Ketua KPUD Labura Adi Susanto menjelaskan bahwa PSU yang digelar di 2 TPS tersebut berdasarkan rekomendasi adanya temuan Bawaslu di Labura, yaitu TPS 53 dengan jumlah DPT sebanyak 191 pemilih dan TPS 11 sebanyak 220 pemilih, di mana ditemukan masing-masing TPS terdapat 3 orang pemilih luar melakukan pencoblosan tanpa mengisi formulir pilih pemindah. KPU Labun Batu Utara membuat surat keputusan melakukan pemungutan suara ulang di 2 TPS. Pertama TPS 53 yang hari ini kita ada di tempat di Kecamatan Aiku, Desa Ikursik. Yang satu lagi TPS 11 itu ada di Kecamatan Kuala Ledong, Desa Teluk Puli Dalam.
kita mendapat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Batu Utara di 2 TPS tersebut ada menurut kajian Bawaslu ada pemilih yang memang tidak semestinya bisa menyalurkan hak pilihnya di TPS tersebut, sehingga hasil rekomendasi itu menyebutkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di 2 TPS tersebut. Sementara itu pemirsa, di Desa Huta Tinggi, pelaksanaan pemilihan suara ulang di TPS 5 di desa tersebut, di mana Kecamatan Pamunangan diprotes Ketua PSI Taput dan digugat ke DKKP. Akibat dari kelalaian KPPS yang tidak membubuhi tanda tangan pada 100 set suara pelaksanaan pemungutan suara sesuai rekomendasi Bawaslu kembali menggelar pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 005 Desa Huta Tinggi, Kecamatan Pamunangan, Kabupaten Tapanuli Utara. Berdasarkan hasil perhitungan PSU tingkat PPS, suara didominasi caleg dari Partai PKB sebanyak 101 suara dan caleg Partai Demokrat sebanyak 20 suara. Selain mengakibatkan perolehan jumlah suara pemilih kepada caleg mengalami perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan jumlah dukungan pada pemilu sebelumnya, imbasnya suara dan partai lainnya hilang perolehan suara yang sangat berbeda. Ketua PSI Taput Roni Panggabean memprotes akan pelaksanaan PSU tersebut. Dugaan terstruktur sistematis dan masif itu, dugaan kuat itu hampir bisa saja terbukti. Karena ketika dilakukan pemungutan suara ulang, adanya beberapa suara partai, adanya beberapa suara caleg yang tiba-tiba menjadi tidak ada. Seharusnya PSU itu dilakukan bukan hanya di satu TPS, bisa dilakukan di seluruh Tapanuli Utara untuk membuktikan transparansi pemilihan umum. Pemirsa, pasca pemilu 2024, baru satu kecamatan yang telah didistribusikan kembali kotak suara ke Komisi Pemilihan Umum Labuhan Batu Selatan. Sejumlah 335 kotak suara, kertas suara, plano cek hasil, dan APTN serta kotak suara Presiden dan Wakil Presiden telah diterima KPU dari Kecamatan Silangkitang, sedangkan 4 kecamatan masih dalam proses pengiriman. Sehingga diperkirakan akhir Februari seluruh kotak suara sudah kembali ke gudang logistik KPU Labuhan Batu Selatan. Kasubag Umum Keuangan dan Logistik Aryadi Fitra tanggal 24 Februari 2024 menyampaikan hingga hari ini baru satu kecamatan yang mengirimkan kembali kotak suara ke KPU, sedangkan 4 kecamatan masih berproses. Terhitung dari tanggal semalam, satu kecamatan yang sudah balik sebanyak 535 kotak, yaitu dari Kecamatan Silangkitang. Nah, kecamatan lainnya Pak, kapan kira-kira tiba ke gudang logistik ini Pak? Ini masih berproses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kami prediksi nanti di tanggal-tanggal 27 atau 28 sudah bisa selesai semua. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, sejumlah panitia pemilihan kecamatan PPK di Kabupaten Batubara telah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara pemilu tahun 2024. Saat ini logistik pemilu mulai dikembalikan ke gudang logistik KPUD Batubara. Salah satu PPK yang telah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara adalah PPK Air Putih. Pantauan di Aula Kantor Camat Air Putih pada Minggu 25 Februari 2024, para petugas tampak menyusun kotak suara ke atas truk untuk dikembalikan ke gudang logistik KPU Batubara di Desa Sumberpadi, Kecamatan 50. Anggota PPK Air Putih Abdul Rahman mengatakan proses rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Air Putih telah selesai pada Sabtu sore kemarin. Selanjutnya sebanyak 915 kotak suara dari 183 tempat pemungutan suara di Kecamatan Air Putih dikembalikan ke gudang logistik KPUD Batubara. Kami selesaikan semalam sudah selesai, sore. Hari ini pengangkatan kotak-kotak suara. Ini ada berapa banyak dan dibawa kemana nih Pak? Ini dibawa ke gudang KPU sebanyak 83 TPS, sekitar 915 kotak yang kami bawa ke gudang KPU. Ada berapa truk ini Pak?
sekitar 5 truk yang hari ini datang. Selanjutnya Bang, setelah ini apa Bang proses selanjutnya nih Bang? Pas ini kami akan melakukan pleno ke KPU setelah selesai ini semua. Sementara itu berdasarkan data KPUD Batubara, sudah ada 6 PPK yang telah menyelesaikan proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, yaitu PPK Sebalai, Laut Tador, Datu 50, Datu Tanah Datar, Medang Deras, dan PPK Air Putih. Sedangkan 6 PPK lainnya masih melakukan rekapitulasi dan diperkirakan akan rampung paling lama Senin esok. Pemirsa, saat pemilu tanggal 14 Februari 2024 lalu berlangsung, diduga KPPS 14 Desa Aikorsi, Kecamatan Aiku, Kabupaten Labuan Batu Utara, mengkoordinir pemilih mencoblos surat suara secara berulang kali. Terungkapnya aksi kecurangan ini berdasarkan pengakuan salah satu saksi dari partai politik saat akan melaporkan temuan tersebut ke Panwascam Aiku, di mana TPS 14 Desa Aikorsik tersebut berada di dalam lokasi salah satu perusahaan perkebunan milik swasta. Sejumlah oknum anggota KPPS dan pihak lainnya mengkoordinir pengunjung sekaligus pemilih dengan cara setiap satu orang pemilih diberi sejumlah surat undangan DPT milik karyawan yang telah di-PHK oleh perusahaan dan tidak berdomisili lagi di perusahaan tersebut. Juga tidak hadir pada saat pencoblosan di TPS. Oknum KPPS melakukan pengarahan sekaligus memberi sejumlah uang untuk mencoblos salah satu caleg DPR RI dan DPRD Kabupaten secara berulang kali. Panwascam Aiku dan Man Sinaga menjelaskan bahwa pihaknya sudah menerima laporan karena bukti belum cukup, pihak Panwascam belum memberi rekomendasi kepada Bawaslu Kabupaten dan saat ini pihaknya masih dalam penyelidikan. Laporan-laporan semua sudah masuk dan barang-barang bukti yang dilaporkan juga sudah ada. Nah, barang bukti laporan tersebut kami tidak bisa langsung membuat rekomendasi ke Bawaslu karena laporan tersebut syarat material dan formilnya masih kelengkapannya belum lengkap. Nah, jadi kami tidak bisa meregistrasikan laporan tersebut ke Bawaslu karena laporan tersebut belum lengkap keseluruhannya. Semua laporan kita terima dan itu kan kita registrasi, Bawaslu-nya layak enggak, itu kita registrasi ke Bawaslu untuk terkait kelanjutannya. Ya, pemirsa, masyarakat Kabupaten Nias Selatan diajak tetap tenang dan damai menyikapi hasil pemilu yang telah berlangsung pada 14 Februari 2024 silam. Masyarakat juga diminta terus mengawal hasil pemilu hingga nantinya diumumkan secara resmi pihak Komisi Pemilihan Umum. Ajakan tersebut disampaikan Bupati Nias Selatan Hilarius Duha, di mana selama penyelenggaraan pemilihan umum pada seluruh wilayah di Kabupaten Nias Selatan telah berlangsung dengan tertib tanpa adanya gangguan yang berarti. Partisipasi masyarakat juga cukup tinggi, memberikan hak suara mereka melalui tempat pemungutan suara yang telah disediakan Komisi Pemilihan Umum. Hilarius Duha menjelaskan hasil pemilu harus disikapi dengan positif. Masyarakat diminta untuk mempercayakan keputusan hasil pemilu kepada penyelenggara, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, sebagaimana ketentuan yang berlaku. Namun masyarakat masih terus dapat mengawalnya hingga hasil yang diumumkan sebagaimana terjadwal. Ya, sama-sama kita kawal bagaimana penyelenggaraan ini berjalan dengan baik. Inilah pada hari ini kita melihat situasinya. Ya, bila perlu ada yang harus kita bantu seperti tadi apa kita KPU ya kita bantu, mungkin ada signal kurang, terus apa saja kita akan bantu bersama supaya pelaksanaan pemilu ini ya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama. Sementara itu, masyarakat juga diminta kembali merajut kebersamaan untuk membangun Indonesia yang lebih baik pula. Diharapkan semua pihak baik, peserta maupun pendukung dapat menjaga kedamaian. Pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, peringatan Isra Mi'raj sebagai momentum untuk mensiarkan ajaran Islam agar dapat meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus mempererat silaturahmi terbentuknya insan yang bertakwa. Momentum Isra Mi'raj merupakan bagian sejarah umat muslim, merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Al-Aqsa Palestina. Perjalanan Nabi Muhammad tersebut salah satunya membentuk umat yang bertakwa dengan cara menegakkan sholat 5 waktu sebagai fondasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mewujudkan insan bertakwa tersebut, masyarakat lingkungan 9 Pulau Brayan Bengkel melaksanakan Isra Mi'raj di Masjid Amaliyah Marin Malam. Dalam tausiahnya, Ustadz Profesor Watni Marpau mengatakan kepada umat muslim untuk menegakkan sholat, bersilaturahmi, dan bersalawat guna menjadi insan bertakwa. Penasehat PKM Masjid Amaliyah Alex Purwanto mengatakan kegiatan Isra Mi'raj di lingkungannya sempat berhenti sejak pandemi corona sehingga tahun ini dilaksanakan untuk mempererat silaturahmi dan memakmurkan masjid. Melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW sekaligus acara Isra Mi'raj ini kami rangkaikan dengan pertunjukan atau pengadaan sayembara musabaqah tilawatil Quran. Sudah cukup lama kami tidak menyelenggarakan ini di sini. Dari sejak tahun 2019, kemudian masuknya masa pandemi COVID-19 sampai hari ini sudah 5 tahun tidak diselenggarakan, sama sekali tidak ada. Apapun tidak ada kegiatan, tapi alhamdulillah berkat ridho Allah malam ini kami bisa selenggarakan. Dalam kesempatan itu dilaksanakan pemberian hadiah bagi peserta juara lomba musabaqah kategori anak-anak diserahkan oleh penasehat Masjid Amaliyah Alex Purwanto bersama pengurus dan tokoh masyarakat. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kelompok Safari Subuh Arafah Kodam 1 Bukit Barisan kembali melaksanakan program sholat subuh berjamaah dan tausiah subuh. Kali ini Masjid Perjuangan 45 di kawasan Jalan HM Yamin, Kecamatan Medan Perjuangan menjadi tempat safari subuh yang bertujuan untuk memakmurkan masjid. Program Safari Sholat Subuh Berjamaah dan Tausiah Subuh terus digencarkan oleh kelompok Safari Subuh Arafah Kodam 1 Bukit Barisan dengan mengelilingi berbagai masjid yang ada di Kota Medan. Kelompok Safari Subuh Arafah melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk memakmurkan masjid serta memberi bantuan berupa Al-Quran serta sandal yang diperuntukkan bagi jamaah masjid. Wakabintal Zarahdam 1 Bukit Barisan Letnan Kolonel Infantri Ahmad Syai diharap mengatakan bahwa gerakan Safari Subuh ini juga merupakan upaya Panglima Kodam 1 Bukit Barisan dalam bersilaturahmi dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, sholat subuh berjamaah dan tausiah subuh juga dipercayai dapat membina mental rohani para warga yang berada di sekitaran masjid. Menjalin silaturahim di antara kita yang bersaudara sesama umat Islam. Yang kedua, tujuannya mengajak bersama-sama untuk memakmurkan masjid. Sebagaimana yang disampaikan tadi Ketua. Safari Subuh ini juga sebagai sarana Pangdam untuk berkomunikasi dengan masyarakat lewat Safari Subuh ini. Sementara itu, dengan pembinaan rohani berupa sholat subuh berjamaah ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang bernuansa religius dan bermuara kepada berkurangnya tingkat kriminalitas dan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Pemirsa, Coach Rio M. Karatedo Indonesia Pengcap Kabupaten Toba menggelar ujian kenaikan tingkat Q bagi siswa-siswi asrama Yayasan TB Sopo Surung yang mengikuti ekskul karate. Pelaksanaan ujian tingkat Q ini diikuti sebanyak 329 orang yang terdiri dari tingkat Q ke-7, Q6 atau sabuk putih ke kuning sebanyak 116 orang, Q6 ke Q5 atau sabuk kuning ke hijau sebanyak 102 orang, Q5 ke Q4 atau sabuk hijau ke biru sebanyak 97 orang dan Q4 ke Q3 atau sabuk
biru muda ke biru tua sebanyak 4 orang. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada hari ini di gedung TBC Lalahi Center yang dibuka oleh Ketua Majelis Sabuk Hitam Biduan Siahaan bersama Ketua Dewan Guru Kompol Jan Peter Napipulu KKI Sumatera Utara. Biduan Siahaan mengatakan pengelola kegiatan Gasyuku tersebut merupakan ujian kenaikan tingkat digelar 6 bulan sekali, semester ganjil dan genap tersebut. Tidak hanya menghafal gerakannya saja, tetapi memupuk mental agar lebih percaya diri. Anak dilatih bela diri 2 hari dalam sepekan untuk menekankan karate sebagai pembentukan karakter. Dua periode ini praktek katowe sangat merosot. Karena apa? Karena perhatian pengurus PON itu sudah sangat menurun. Karena kita tahu tanpa biaya itu mungkin ada prestasi itu. Dan anak-anak itu mereka sudah prestasi, tapi sekarang mereka terkendala untuk mengikuti event-event keluar daerah. Dan untuk event keluar daerah itu ada termasuk membutuhkan biaya. Jadi itulah sekarang kendala itu sekarang. Sementara itu Direktur TB Center Group Tito Nainggolan mengatakan bahwa pihaknya sangat senang dan bersyukur dengan adanya pembinaan olahraga karate di Asrama Yayasan TB Seposurung Balike agar dapat meningkatkan kemampuan, mentalitas, dan berkarakter yang baik. Pada saat ini memang kita berusaha untuk memberikan dukungan perlahan-lahan, Pak. Saat ini memang sudah ada allowance bulanan untuk anggota klub dojo kita. Yang kedua memang saya sudah berbicara juga sama Sensei, ada harapan kita untuk membuat sebuah kompetisi karate, Pak, yang mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana, Pak. Selebihnya memang dukungan-dukungan seperti sarana-prasarana, yang kedua mungkin seperti baju karate dan juga hal-hal lain lah yang dibutuhkan oleh anak-anak karate ini. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin 26 Februari 2024. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya, Marta Manurung, perakiraan cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Senin 26 Februari 2024. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Langkat, Deli Serdang, Humbahas, Pakpak Barat, Dairi, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk malam hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara, serta untuk dini hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara, dengan suhu udara 17 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Pada tanggal 24 Februari 2024 terpantau tidak ada titik panas di wilayah Sumatera Utara. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Seperti biasa ya. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Ziva Zahrini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.